Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya, mata kuliah Profesi Kependidikan bersama saya Fadila Sarah-Dija sebagai host. Hari ini kita akan membahas tentang pengembangan profesi kependidikan di Indonesia. Saya tidak sendiri, di sini saya bersama seorang narasumber, yaitu mahasiswi dari Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan, Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya, Mbak Fidela Marela Chandra. Hai, Bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik sekali. Senang sekali bisa diundang ke podcast Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, terutama untuk membahas pengembangan profesi pendidikan di Indonesia ini. Betul sekali, jadi pengembangan profesi pendidikan itu pastinya berkembang dari zaman sebelum kemerdekaan, awal kemerdekaan, juga hingga sekarang. Nah, di era perkembangan teknologi ini, tentunya profesi kependidikan itu diharapkan semakin baik perkembangannya. Nah, menurut Mbak, apakah pengembangan profesi pendidikan itu dari awal kemerdekaan, pada sebelum kemerdekaan, dan sampai sekarang itu peningkatannya cukup baik? Oke. Tentu saja mengalami peningkatan dibandingkan dengan zaman dahulu. Jadi pada zaman sebelum kemerdekaan atau zaman penjajahan itu guru dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama itu guru yang benar-benar lulusan dari sekolah guru. Nah, jadi guru tersebut benar-benar melalui pendidikan untuk menjadi seorang guru. Kemudian yang kedua, itu ada guru yang lulus ujian menjadi guru tapi bukan lulusan dari jurusan keguruan. Nah, terus yang ketiga itu ada guru bantu, di mana guru ini lulus dalam teks menjadi seorang guru bantu. Kemudian yang selanjutnya yang keempat itu ada guru yang dimagangkan kepada guru. Terus kemudian yang kelima atau yang terakhir itu guru dari warga yang pernah mengalami pendidikan. Nah, pada zaman sebelum kemerdekaan itu juga sudah ada beberapa organisasi guru. Misalnya itu Persatuan Guru Indonesia atau bisa disebut dengan PGI yang didirikan pada tahun 1932. Nah, kalau untuk awal kemerdekaan itu tanggal 25 November 1945 itu diadakan Kongres Guru dan membentuk Persatuan Guru Republik Indonesia yang masih ada sampai sekarang dan diperingati sebagai Hari Guru Nasional. Baik, terima kasih Mbak atas jawabannya tadi, benar-benar rinci dan jelas. Berarti dapat kita ketahui dari penjelasan yang Mbak berikan tadi bahwa guru itu bisa dari kalangan mana saja. Namun sekarang itu banyak sekali guru-guru yang melanjutkan ke sarjana supaya dia bisa mengembangkan potensinya untuk menjadi guru yang profesional. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tingkatan profesi itu ada 3, yaitu pra-profesional, profesional, dan profesional spesialis. Nah, boleh dijelaskan Mbak mengenai 3 tingkatan tersebut, dan menurut Mbak seberapa penting sih adanya tingkatan-tingkatan profesional tersebut? Ya, baik, betul sekali. Jadi profesi pendidikan itu dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama itu pra-profesional yang bertugas membantu yang profesional. Nah, pra-profesional ini terletak di bawah profesional dan hanya sampai program diploma 1 sampai 3. Terus yang kedua itu ada profesional yang melaksanakan profesi setelah pendidikan minimal sarjana dan mengikuti pendidikan profesi atau spesialis. Nah, kemudian yang ketiga itu ada profesional spesialis, merupakan orang yang berpendidikan minimal pasca sarjana atau S2 dan dalam beberapa profesi tertentu seperti profesi dosen itu mensyaratkan kualifikasi akademik minimal doktor atau S3. Nah, tingkat profesi pendidikan dapat menunjukkan bahwa seorang guru memiliki keahlian dan pengetahuan yang lebih mendalam di bidang pendidikan, sehingga hal ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa guru dapat memberikan pengajaran yang berkualitas kepada peserta didiknya. Baik Mbak, terima kasih atas jawabannya. Jadi bisa kita ketahui bahwa tingkatan profesi ini bisa kita gunakan untuk menilai apakah guru tersebut memiliki pengajaran yang berkualitas, yang efektif, serta inovatif untuk siswa. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kode etik guru. Nah, jadi kita semua mengetahui ya bahwa guru ini memiliki kode etik untuk menjaga profesionalismenya. Nah, tapi masih ada saja guru-guru yang terkadang melanggar kode etik tersebut. Nah, bagaimana menurut pendapat Mbak mengenai guru-guru yang melanggar kode etik?
Baik, tentu saja permasalahan pelanggaran kode etik guru ini termasuk hal yang memprihatinkan. Sebelum menanggapi itu, saya akan membahas sedikit mengenai kode etik guru. Jadi, apa sih kode etik guru? Kode etik guru ini adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh pendidik Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam menjalankan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Banyak sekali contoh pelanggaran kode etik guru, misalnya kekerasan fisik, kekerasan verbal, seperti menghina dan merendahkan siswanya. Selain itu juga ada penyalahgunaan wewenang sebagai seorang guru, seperti menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi, memberikan nilai yang tidak adil kepada siswanya, dan meminta atau menerima uang atau hadiah dari siswanya. Nah, pelanggaran kode etik tentu saja bukanlah sesuatu yang benar, karena dapat menjatuhkan profesional seorang guru yang seharusnya dapat mendidik siswa dengan baik dan adil sesuai dengan perilaku etika, pertanggungjawaban, pengabdian, kesetiaan, kepekaan, kebersamaan, dan kepantasan. Betul sekali ya Mbak, saya juga sangat setuju dengan jawaban dari Mbak. Nah, tapi menurut saya kode etik ini sepertinya terjadi bukan karena tidak ada sebab. Nah, ini yang akan saya tanyakan. Nah, menurut Mbak itu apa sih faktor yang dapat menyebabkan seorang guru itu melakukan pelanggaran kode etik? Oke, baiklah. Menurut saya pribadi itu adanya pelanggaran kode etik disebabkan oleh faktor kurangnya pemahaman tentang kode etik guru. Tekanan kerja yang tinggi dapat menyebabkan guru stres dan frustasi, sehingga mereka lebih mudah melanggar kode etik tersebut. Terkadang juga hak-hak guru tidak dihormati dengan baik. Sanksi yang tidak tegas terhadap pelanggaran kode etik tersebut dapat membuat guru tidak jera dan terus melanggar kode etik tersebut. Baik, terima kasih Mbak atas jawabannya. Jadi bisa saya simpulkan bahwa pelanggaran kode etik guru ini faktor-faktornya banyak sekali. Bisa jadi dari dalam diri guru itu sendiri, bisa dari masyarakat ataupun lingkungan. Nah, menurut Mbak sendiri apa sih upaya yang bisa kita lakukan untuk mengurangi pelanggaran kode etik guru ini? Upaya yang dapat dilakukan mungkin dimulai dengan pencegahan terlebih dahulu. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan ini melakukan sosialisasi dan edukasi kode etik secara berskala kepada seluruh guru, baik melalui pelatihan, seminar, maupun workshop. Kemudian membangun budaya sekolah yang berlandaskan nilai-nilai moral dan etika. Nah, libatkan seluruh elemen sekolah, termasuk guru, murid, staf, maupun orang tua. Selanjutnya, dapat mengadakan program mentoring bagi guru muda untuk membantu mereka agar memahami dan menerapkan kode etik dalam kehidupan sehari-hari. Apabila pelanggaran kode etik itu sudah dilakukan, maka upaya yang dapat dilakukan yaitu menerapkan sanksi tegas sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Sanksi dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, maupun skorsing. Nah, selanjutnya, upaya yang sangat penting adalah pemberian dukungan. Baik Mbak, terima kasih atas penjelasannya. Jadi bisa saya ambil kesimpulan bahwa banyak sekali upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik. Dan yang paling penting itu adalah pemberian dukungan supaya guru itu dapat meningkatkan kesejahteraannya. Baik, sudah banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Terima kasih Mbak sudah bersedia datang ke sini. Banyak sekali yang sudah kita bahas, mulai dari pengembangan profesi, tingkatan profesi pendidikan, kemudian kode etik, faktor yang mempengaruhi, dan upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah pelanggaran kode etik. Terima kasih Mbak sudah bersedia hadir dalam podcast ini untuk menambah wawasan. Semoga kita dapat bertemu kembali di episode podcast selanjutnya. Sama-sama, saya juga mengucapkan terima kasih telah diundang ke podcast Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya harap para pendengar bisa mengambil manfaat pada podcast kali ini. Baik, terima kasih Mbak. Itulah tadi perbincangan saya dengan Mbak Fidel. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup episode podcast kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.